Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you will always be fine wherever you are. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun adik-adik berada ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Kaulia dan kita akan belajar bahasa Inggris. Hari ini materinya adalah Introducing Myself atau memperkenalkan diri. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk lanjut ke materinya. Nah, apa sih introducing? Jadi, introducing merupakan ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Introducing dilakukan ketika adik-adik ingin memperkenalkan diri, baik dengan teman-teman maupun dengan orang lain yang baru ditemui. Yuk kita lihat contoh dari example di samping. Ini ada contoh percakapan antara Bella dan Edo. Yang pertama, Bella bilang, "Hi, my name is Bella. What is your name?" "Halo, nama saya Bella. Siapa namamu?" Lalu Edo menjawab, "Hi Bella, I'm Edo." "Hai Bella, aku Edo." Lalu kata Bella, "Nice to meet you. Senang bertemu denganmu." Dan Edo menjawab, "Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga." Selanjutnya, ini ada contoh dari kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada let me introduce myself, yang artinya izinkan aku memperkenalkan diriku. Lalu yang kedua ada my name is, yang artinya nama saya adalah. Lalu yang ketiga ada I'm, yang artinya namaku atau aku bernama. Lalu yang keempat ada hello, my name is, yang artinya halo, nama saya, titik. Nanti bisa disebutkan namanya siapa. Lalu yang terakhir ada hi, I'm, yang artinya hai, namaku siapa misalnya. Di sini ada contoh dari memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama, let me introduce myself. Izinkan aku memperkenalkan diriku. My name is Aulia. Namaku Aulia. I'm a student. Aku adalah seorang murid. Atau ini bisa juga diganti dengan menyebutkan umur. Misalnya, I am 7 years old. Yang artinya aku berusia 7 tahun. Lalu yang keempat ada hello, my name is Aulia. Artinya halo, nama saya Aulia. Lalu yang terakhir ada hi, I'm Aulia. Yang artinya hai, aku Aulia. Gitu. Selanjutnya ada introducing someone yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang. Misalnya untuk memperkenalkan teman, adik atau kakak, dan sebagainya. Contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memperkenalkan seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada I want introduce you to titik, yang artinya aku ingin memperkenalkan kamu kepada siapa misalnya. Lalu yang kedua ada I'd like you to meet. Artinya, aku ingin kamu untuk bertemu atau aku ingin kamu untuk berkenalan dengan. Lalu yang ketiga ada this is, yang artinya ini adalah. Nah, yang terakhir ada let me introduce you to my titik. Siapa misalnya. Yang artinya izinkan aku memperkenalkan kamu kepada, atau izinkan aku memperkenalkanmu dengan, yang artinya izinkan aku memperkenalkanmu dengan siapa gitu misalnya lah. Ini adalah contohnya. Yang pertama, I want to introduce you to my best friend, yang artinya aku ingin memperkenalkan kamu kepada sahabatku. Lalu yang kedua, I'd like you to meet my sister, yang artinya aku ingin memperkenalkan kamu atau aku ingin kamu untuk bertemu dengan saudara perempuanku. Lalu yang ketiga ada this is my mother, yang artinya ini adalah ibuku. Lalu yang terakhir ada let me introduce you to my father, yang artinya izinkan aku memperkenalkan kamu dengan ayahku.
Selanjutnya di buku ada demonstrative pronouns yang merupakan kata ganti yang menunjukkan sesuatu. Demonstrative pronoun bisa digunakan ketika sesuatu itu berupa benda, orang, atau hal. Nah, contoh dari demonstrative pronouns adalah sebagai berikut. This is my bag, artinya ini adalah tas aku, tas saya. Lalu yang kedua ada these are my friends, yang artinya ini adalah teman-temanku. Lalu yang ketiga ada that's a good idea, yang artinya itu adalah ide yang bagus. How to use demonstrative pronouns. Bagaimana cara menggunakan demonstrative pronouns dalam kalimat? Yang pertama, demonstrative pronoun itu bisa berupa singular dan plural. Singular dilakukan atau digunakan ketika benda atau suatu yang ditunjukkan hanya berjumlah satu. Kalau plural digunakan ketika sesuatu atau benda yang ditunjukkan berjumlah lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Contoh dari singular adalah this and that, yang artinya ini dan itu. Dan contoh dari plural adalah these and those, yang artinya ini dan itu juga. Nah, yang membedakan hanyalah jumlah dari sesuatu yang ditunjukkan dan juga jarak. Kalau this and this atau ini yang merupakan singular dan these yang merupakan plural itu menunjukkan sesuatu yang jaraknya dekat. Kalau that and those, that yang berupa singular dan those yang berupa plural menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh. Nah, ini contoh dari this and this. Yang pertama, this is my ruler, yang artinya ini adalah penggaris saya. Lalu untuk pluralnya, these are my rulers. Ini adalah penggaris-penggaris saya. Jadi penggarisnya ada lebih dari satu. Lalu kalau memperkenalkan orang lain, contoh dari singularnya adalah Hi Lina, this is Budi. Hai Lina, ini adalah Budi. Lalu contoh pluralnya adalah Hi friend, these are my students. Hi friend, ini adalah murid-muridku. Hai teman, ini adalah murid-muridku. Gitu ya. Lalu ini ada contoh dari that and those. Yang pertama, singularnya ada that is my paintings, yang artinya ini adalah lukisan saya. Lalu pluralnya ada those are my paintings, yang artinya itu adalah lukisan-lukisan saya. Nah, ini adalah today's vocabulary atau kosakata yang kita telah pelajari hari ini. Adik-adik juga bisa lihat di bukunya ya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan exercise-nya. Bukunya jangan lupa dibuka, terus disiapin juga alat tulisnya. Hari ini exercise-nya halaman 18. Adik-adik bisa langsung lihat di buku ya contoh soalnya. Nanti kalau bacakan dari sini. Soal yang pertama, di sini ada narasi. Jadi ada Nabila sedang memperkenalkan diri. Ini adalah narasi untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Jadi Kaulia bacakan dulu narasinya, nanti adik-adik dengarkan dan langsung silang jawabannya ya. Nomor 1, hello, I'm Nabila. I am 7 years old. Mrs. Zaskia is my mother. Mr. Shakib is my father. Giovanni is my brother. Halo, namaku Nabila. Aku berusia 7 tahun. Bu Zaskia adalah ibuku. Pak Shakib adalah ayahku. Giovanni adalah saudara laki-lakiku. Lalu soal yang nomor 1, Mr. Shakib is atau Pak Shakib adalah siapanya Nabila nih? Yang A, Nabila's father, B, Nabila's mother, yang C, Nabila's brother atau saudara laki-lakinya Nabila. Ini adalah yang A, Nabila's father atau ayahnya Nabila.
Lalu yang nomor 2. Nabila is ... years old. Nabila berusia, kira-kira berapa tahun nih usianya Nabila? Yang pertama A. 7 atau 7, B. 8 atau 8, dan C. 9 atau 9. Jawabannya adalah yang A. 7. Lalu ke nomor 3. Mrs. Zaskia is... Bu Zaskia adalah siapanya Nabila? Yang A ada Nabila's father atau ayahnya Nabila, B. Nabila's mother atau ibunya Nabila, yang C ada Nabila's brother, saudara laki-lakinya Nabila. Jawabannya adalah yang B. Nabila's mother atau ibunya Nabila. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Di sini kalau lihat salah ketik nomornya tapi jawabannya benar kok. Giovanni is ... atau Giovanni adalah... Nah, Giovanni ini siapanya Nabila? Yang A ada Nabila's father atau ayahnya Nabila, B. Nabila's mother atau ibunya Nabila, lalu yang C ada Nabila's brother atau saudara laki-lakinya Nabila. Jawabannya adalah yang C, Nabila's brother atau saudara laki-lakinya Nabila. Lalu kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Di sini ada percakapan antara Karin dan Tika. Jadi yang pertama Karin bilang, "Hello, I am Karin. ... Hello, I'm Karin. ... Jadi titik itu buat soal nomor 5. Lalu Tika menjawab, "My name is Tika. Namaku Tika." Lalu Karin ... dan Tika menjawab lagi, "Nice to meet you too." Artinya senang bertemu denganmu juga. Nah, kita kembali lagi nih lihat di soal nomor 5. Titik-titiknya itu di saat Karin ngomong. Lalu di bawahnya Tika jawab, menyebutkan namanya atau my name is Tika. Jadi kan berarti Karin sedang bertanya namanya Tika. Nah, kalau menanyakan nama dalam bahasa Inggris, kira-kira apa ya jawabannya? Yang A ada good morning atau selamat pagi. Lalu yang B ada how are you yang artinya apa kabar. Lalu yang C ada what is your name? Artinya siapa nama kamu? Nah, jawabannya adalah yang C, what is your name? Siapa nama kamu? Lalu selanjutnya kita ke nomor 6 nih. Kita lihat lagi, di situ nomor 6 tulisannya yang ketika Karin bicara. Nah, bawahnya jawabannya Tika bilang, "Nice to meet you too," atau artinya senang bertemu denganmu juga. Maka harusnya Karin itu bilang apa ya ketika yang A ada goodbye atau selamat tinggal, yang B see you artinya sampai jumpa, atau yang C artinya senang bertemu denganmu. Jawabannya adalah yang C, nice to meet you atau senang bertemu denganmu. Lalu yang ketujuh nih ada lagi. Yang ketujuh ada soal percakapan lagi antara A dan B. Yang pertama A bilang, "How are you today?" Apa kabarmu hari ini? Lalu B menjawab, "I am ... thanks." Nah, jawabannya apa nih kira-kira untuk melengkapi titik-titik? Nah, jawabannya bisa A, fine artinya baik-baik saja, B artinya sad yang artinya sedih, atau C yang artinya yang here artinya di sini. Jawabannya adalah yang A, fine. Kalimatnya jadi I am fine, thanks, atau artinya aku baik-baik saja, terima kasih. Lalu nomor 8 ada percakapan lagi antara Miss Farida dan Garin. Yang pertama, Garin berbicara, "Good morning, Miss Farida," atau "Selamat pagi, Bu Farida." Lalu Bu Farida harusnya menjawab apa ya ke Garin? A, good afternoon atau selamat
siang atau selamat sore, yang B ada good evening atau selamat petang, lalu yang C ada good morning atau selamat pagi. Ini adalah yang C, good morning atau selamat pagi. Lalu nomor 9, ada percakapan lagi antara A dan B. Yang A, hi, I'm Azizah. What is titik titik titik. Hai, namaku Azizah. What is siapa titik titik titik. Lalu B menjawab, my name is Linda atau namaku adalah Linda. Nah, kalau begini apa tadi bahasa Inggrisnya? Yang A ada my name, B ada her name atau nama dia perempuan, lalu yang C ada your name, nama kamu. Jawabannya adalah yang C, your name atau nama kamu. Lalu kita lanjut ke nomor 10. Ada percakapan antara Ned dan Rudy. Yang pertama, Ned bilang, hello Rudy, atau halo Rudy. Lalu Rudy menjawab, hello Ned, halo Ned. Lalu Ned menjawab lagi, Budi, titik, 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 my friend Anton. Anton, this is Rudy. Budi, titik, 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 temanku Anton. Anton, ini adalah Rudy. Lalu Rudy menjawab lagi, hello Anton, nice to meet you. Halo Anton, senang bertemu denganmu. Lalu Anton menjawab, nice to meet you too, atau senang bertemu denganmu juga. Nah, harusnya Ned bilang apa nih yang ada titik-titiknya? Untuk melengkapi titik-titiknya, Ned bisa berkata A, my name atau nama saya, B, I am atau saya, atau yang C, this is, yang artinya ini adalah. Jawabannya adalah yang C, this is. Jadi, Budi, this is my friend Anton. Anton, this is Rudy. Atau artinya, Rudy ini adalah temanku Anton. Anton ini Rudy. Gitu. Sekarang kita lanjut ke yang bagian B. Nah, di bagian B ini soalnya ada 10 dan jawabannya semuanya tercantum di dalam kotak. Jawaban yang dalam kotak itu ada is, are you, good, am, dan our, care, how, by, I'm fine. Nah, kita lanjut ke nomor yang 1 bagian B. Nah, yang pertama ada how, titik, 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 you. Jawabannya adalah are atau jadinya how are you yang artinya apa kabar. Lalu yang kedua ada titik 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 thank you yang artinya terima kasih. Jawabannya adalah I'm fine, thank you. Artinya aku baik-baik saja, terima kasih. Lalu yang nomor 3 ada titik 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 morning. Jawabannya adalah good morning atau selamat pagi. Lalu nomor 4 ada see titik 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 tomorrow. Jawabannya adalah you atau jadinya see you tomorrow. Artinya sampai jumpa lagi besok. Lalu nomor 5 ada good titik 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 Abel. Jawabannya adalah goodbye Abel yang artinya selamat tinggal Abel. Lalu yang nomor 6 ada I titik 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 well thanks yang artinya saya titik 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 well artinya baik lalu thanks artinya terima kasih. Jawabannya adalah I am well thanks yang artinya aku baik-baik saja terima kasih. Lalu nomor 7 ada titik 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 do you do. Jawabannya adalah how do you do yang artinya bagaimana denganmu. Lalu nomor 8 ada we have pencils. They are titik titik titik. Pencils. Jawabannya adalah our. Jadi we have pencils. They are our pencils. Artinya kami punya pensil-pensil. Ini adalah pensil-pensil kami. Lalu nomor 9 ada take titik titik titik. Jawabannya adalah
take care atau artinya hati-hati. Lalu nomor 10 ada Mr. Burhan my father. Jawabannya adalah Mr. Burhan is my father. Artinya Mr. Burhan adalah ayahku. Nah, kita lanjut lagi ke yang bagian C. Di sini ada narasi Anton sedang memperkenalkan diri. Kita baca sama-sama ya. Hello, I am Anton. I am 7 years old. This is Mr. Fajar. He is my father. That is Mrs. Susi. She is my mother. Arif is my brother. Sofia is my sister. Bara is my friend. Lalu artinya adalah, halo, aku Anton. Aku berusia 7 tahun. Ini adalah Pak Fajar. Dia adalah ayahku. Itu adalah Bu Susi. Dia adalah ibuku. Arif adalah saudara laki-lakiku. Sofia adalah saudara perempuanku. Bara adalah temanku. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 1. How old is Anton? Atau berapa usia Anton? Nah, untuk menjawabnya adik-adik nggak boleh langsung 7 years old, tapi harus ada dulu kalimat depannya untuk menjelaskan. Jawabannya jadi adalah Anton is 7 years old, yang artinya Anton berusia 7 tahun. Lalu yang nomor 2, kita lanjut. Soalnya adalah who is Mr. Fajar, atau siapakah Mr. Fajar, atau siapakah Pak Fajar? Jawabannya harus Mr. Fajar is Anton's father. Pak Fajar adalah ayahnya Anton. Nah, kenapa sih harus pakai Anton, koma atas, as father? Jadi, kenapa ya harus pakai begitu? Jadi, kalau misalnya menunjukkan kepemilikan atau sesuatu yang menunjukkan kepemilikan, harus ditambahkan dengan koma atas dan S di bawahnya. Ini berlaku untuk semua benda atau segala sesuatu yang menunjukkan kepemilikan. Misalnya, contohnya adalah ini adalah pensil Budi. Maka bahasa Inggrisnya adalah this is Budi's pencil. Jadi Budi tanda petik atas dan S pencils. Ini adalah pensilnya Budi gitu. Semoga adik-adik bisa mengerti ya. Lalu kita lanjut nomor 3. Who is Mrs. Susi? Siapakah Bu Susi? Jawabannya adalah Mrs. Susi is Anton's mother, atau Bu Susi adalah ibunya Anton. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Who is Arif? Atau siapakah Arif? Arif is Anton's brother, atau Arif adalah saudara laki-lakinya Anton. Lalu nomor 5. Who is Sofia? Atau siapakah Sofia? Sofia is Anton's sister, atau Sofia adalah saudara perempuannya Anton. Lalu yang nomor 6 yang terakhir, who is Bara? Siapakah Bara? Jawabannya Bara is Anton's friend, atau Bara adalah temannya Anton. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton sampai habis. Semoga adik-adik mengerti apa yang sudah kalian sampaikan ya. Kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti, adik-adik boleh chat kalian, nanti insya Allah kalian balas kalau misalnya masih ada adik-adik yang belum paham. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.